Punya pisang kepok di rumah yang udah matang banget, yang mana kalau digoreng pasti rasanya sudah kurang enak lagi. Jadi saya akan buat barongko tanpa menggunakan daun pisang. Untuk bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Sediakan pisang yang udah matang banget, lalu sediakan juga 3 butir telur dan gula pasir secukupnya. Berikutnya vanili bubuk dan juga ekstrak vanila. Susu bubuk 1 bungkus dan juga air sebanyak 50 ml. Untuk melumatkan pisangnya nggak perlu menggunakan mixer, boleh juga menggunakan blender yang ada di rumah. Dan untuk resep lengkapnya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini, juga saya simpan di sini, bisa langsung di screenshot untuk memudahkan di kemudian hari bisa recook. Selanjutnya tambahkan telur, kemudian tambahkan juga gula pasir. Nah, gula pasir ini tadi saya menggunakan sebanyak 3 sendok makan, tapi jika teman-teman tidak suka yang begitu manis karena pisangnya ini sebenarnya udah manis, jadi cukup memberikan untuk gula pasirnya 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Selanjutnya di sini saya akan tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Dan tambahkan susu bubuk yang sudah disediakan tadi. Nah, untuk susunya ini kalau nggak punya bisa digantikan dengan santan kental. Selanjutnya tambahkan air putih sebanyak 50 ml tadi. Untuk pisangnya tadi kan kebanyakan ya, jadi ini untuk proses pemblenderannya saya lakukan 2 kali karena jika sekali akan kepenuhan. Tapi untuk bahan-bahannya yang sudah saya siapkan tadi itu nggak ada yang saya tambahkan, hanya menambahkan sedikit air saja untuk memudahkan pada saat proses pemblenderan. Jadikan satu ke dalam wadah, kemudian tambahkan vanili bubuk. Vanili bubuk ini setara dengan setengah sendok teh. Di sini saya hanya menggunakan filling. Berikutnya tambahkan lagi vanila ekstrak. Vanila ekstrak yang saya gunakan juga setara dengan setengah sendok teh. Setelah itu cukup diaduk sampai dirasa semuanya sudah tercampur dengan merata. Sediakan cup aluminium foil, tapi jika tidak mempunyai stok di rumah, bisa menggunakan telenan biasa atau cetakan agar-agar juga bisa, karena ini nanti akan dikukus, jadi tidak harus menggunakan cup aluminium foil. Oleskan secara tipis-tipis margarin secara merata, tapi bisa digantikan dengan minyak sayur. Tuang adonan ke dalam cup yang sudah disediakan, tapi jangan terlalu penuh, cukup hampir rata dengan pinggir aluminium foilnya. Untuk resep aslinya sebenarnya barongko ini menggunakan daun pisang, tapi berhubung karena saya nggak punya stok daun pisang di rumah, jadi saya gunakan aluminium foil yang ada. Selanjutnya saya akan mencoba kreasikan dengan menambahkan topping keju parut di bagian atasnya dan juga taburan kacang yang sudah dihaluskan di atasnya. Tapi sebenarnya untuk resep asli barongko nggak punya topping sama sekali. Sebelum dikukus, panaskan panci terlebih dahulu kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Lalu kukus adonan menggunakan api sedang kurang lebih selama 30 menit. Tutup panci, diberi lapisan kain agar airnya tidak menetes ke dalam adonan. Karena selama ini tiap makan barongko pasti adanya barongko kukus. Jadi untuk 2 cup ini saya coba panggang di atas oven selama 30 menit juga di atas suhu 150 derajat Celcius.
Setelah 20 menit di dalam oven, hasilnya ngembang banget karena tadi udah dikasih vanili bubuk. Tapi karena ini tekstur adonannya encer, maka nanti ketika dingin akan menyusut kembali. Untuk yang 2 cup sebelah kanan ini adalah hasil yang dipanggang di atas oven. Kemudian yang baru saya turunkan ini adalah hasil ketika dikukus. Sebenarnya pada saat dikukus ini juga ngembang banget, tapi karena memang tekstur adonannya yang encer sehingga ketika sudah dingin untuk adonannya menyusut kembali. Kecuali kalau ditambahkan tepung terigu, tapi bukan barongko lagi namanya kalau ada tambahan tepung terigunya. Entar jadinya bolu pisang kukus. Kalau mau rasanya lebih enak lagi, tapi ini versi saya ya. Biasanya saya simpan di dalam kulkas terlebih dahulu kurang lebih 1 jam. Nah, ini saat dimakan dalam keadaan dingin itu rasanya seger banget. Dan untuk yang 2 cup tadi yang saya panggang di atas oven itu rasanya lebih gurih dibandingkan yang dikukus tadi ya. Untuk hasilnya di dalam dia agak kering dan rasanya juga lebih gurih dibandingkan dengan yang dikukus. Kalau yang dikukus ini rasanya seperti barongko pada umumnya, yaitu lembut di mulut dan juga teksturnya sedikit basah. Tapi semuanya sama-sama enak. Baiklah, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Selamat mencoba di rumah dan sampai ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya atau di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.